Baik, selamat berjumpa lagi teman-teman. Dan kali ini ada satu hal yang menarik dan perlu diwaspadai bahwa saya ingin berbagi informasi supaya Anda tidak terjerat masalah hukum atau masuk penjara gara-gara jadi MC ataupun jadi pembicara ataupun berbicara di masyarakat umum ya. Kasusnya sudah nyata, yaitu kasus Sound Project di Ancol, di Eco Park Ancol, yang ternyata di situ ada gimmick untuk penghafal surat Ad-Duha kemudian mendapatkan hadiah miras gitu ya. Nah, ini jadi masalah karena merupakan penistaan agama dan uh, Polda Metro Jaya sudah menetapkan 4 orang tersangka termasuk diantaranya pembawa acara ya. Jadi ada 4 orang tersangka yang ditetapkan di sini gara-gara mereka tidak memperhatikan rambu-rambu ketika berbicara di depan umum. Nah, apa itu? Jadi yang jadi tersangka akhirnya 4 orang itu adalah satu pembawa acara. Nah, ingat ini, pembawa acara harus berhati-hati supaya tidak terjerat masalah hukum kemudian bisa dipenjara ya. Pembawa acara. Kemudian yang berikutnya adalah 2 penonton yang memberikan tantangan. Jadi penonton yang memberikan tantangan, 2 orang jadi tersangka. Kemudian yang berikutnya, orang yang melafalkan surat Ad-Duha menerima tantangan itu, gitu ya, kemudian membacakan dan dapat hadiah, itu juga jadi tersangka. Jadi hati-hati. Anda yang juga menghafalkan Al-Quran, hati-hati ketika Anda berbicara di depan umum ya. Penghafal, iya bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu kan secara keseluruhan, tapi itu juga iya gitu ya. Karena kan surat Ad-Duha banyak yang hafal sebetulnya. Nah tapi kalau dipakai sembarangan, ya jadi menistakan agama. Jadi harus berhati-hati, harus lebih sensitif, kepekaan gitu ya, kepekaan. Oke, kita bahas dari sisi public speakingnya, kemudian nanti tips apa saja yang perlu Anda miliki supaya Anda tidak terjebak kasus ini, semacam kasus ini gitu ya. Oke, untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa dapat notifikasi kalau kita update terbaru video dari channel kita ya. Kemudian juga jangan lupa tekan tombol like dan juga share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga perlu informasi ini ya. Rekan Anda, kolega Anda, sesama public speaker gitu. Oke. Jadi begini, semuanya sudah saya tulis di ebook public speaking saya ini ya. Jadi kalau Anda ingin belajar public speaking secara keseluruhan, complicated, silakan memiliki ebook public speaking ini. Harganya murah, hanya 7.000 saja. Yang berminat silakan menghubungi nomor WA yang tercantum ini ya. Dan free konsultasi sampai Anda mahir berbicara di depan umum, termasuk tipsnya supaya Anda bisa selamat dari jeratan hukum gitu ya. Itu ebooknya ini murah gitu ya. Anda free konsultasi sampai Anda bisa. Oke, kembali ke kasus itu dan tips yang ingin saya sampaikan. Jadi saya punya pengalaman belasan tahun di public speaker ini, saya ingin berbagi. Jadi yang pertama begini, kalau Anda berbicara di depan umum, apapun posisi Anda, apakah MC, ataukah pembawa acara, ataukah reporter, ataukah presenter gitu ya, atau ya apapun lah narasumber gitu, hati-hati dengan suku kata ini, SARA, 4 kata ya, 4 apa 5? SARA, 4 kata, 4 huruf ya, 4 huruf maksud saya, 4 huruf SARA. Apa itu? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Jangan sekali-kali menyinggung ini ya. Menyinggung itu artinya kalau kita melabelkan sesuatu yang negatif, jelek pada 4 hal ini, itu namanya menyinggung gitu ya. Tapi kalau kita memberikan predikat yang baik, tentu bukan menyinggung. Kalau menyinggung itu kan berbalikan. Kalau kita duduk kemudian menyinggung itu kan orangnya satu ngadap ke sana, ke belakang, saya ngadap ke sini, itu menyinggung. Berbalikan gitu ya. Jadi kalau sebetulnya suku, agama, ras, dan antar golongan itu baik secara keseluruhan. Nah, tapi kalau kita melabelkan sesuatu yang negatif ke mereka, ya kita kena hukum gitu ya, kena masalah hukum. Jadi jangan melabelkan atau mempredikati suku, agama, ras, dan antar golongan itu dengan sesuatu yang negatif. Itu namanya menyinggung. Nah, Anda nanti akan bermasalah dengan hukum ya. Apapun itu gitu ya, dalam kesempatan apapun. Ini. Kemudian kepekaan, itu kan sudah ada aturannya, SARA gitu ya. Nah, kepekaan. Kadang-kadang orang tidak peka bahwa ini menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan. Nggak peka, jadi dibiarkan saja. Akhirnya jadi masalah gitu ya. Kepekaan itu harus diasah. Makanya untuk Anda yang berprofesi sebagai public speaker, MC yang masih muda-muda gitu ya, mengasah kepekaan. Sering melihat sebuah
apa ya, event gitu ya, melihat kemudian dikoreksi, mana yang menurut Anda itu berimbas atau menyinggung SARA, mana yang enggak gitu. Dikoreksi aja. Loh, tapi itu menyinggung SARA tapi kok lolos, ya sudah biarin. Jangan ikut-ikutan. Karena bisa jadi itu lolos, Anda yang kena nanti kalau ikut-ikutan gitu ya. Kepekaan terhadap suku, agama, ras dan antar golongan. Saya contohkan. Jadi begini, dulu Gilang Dirga itu kan juga adalah seorang public speaker ya. Public speaker dalam posisi sebagai seorang awalnya kan memang seorang komedi gitu ya. Jadi stand up comedy, open mic gitu ya. Tapi kemudian kan banyak yang mengundang dia. Nah, satu saat di salah satu televisi Gilang dan teman-temannya ini berjoget bergoyang ria dengan satu kata-kata kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik untuk satu agama dibuat joget. Untungnya Gilang Dirga langsung menghentikan itu. Semuanya pada ikut goyang, ikut joget. Untungnya Gilang Dirga peka, jadi langsung dihentikan, minta maaf, kemudian ya nggak jadi masalah karena kemudian itu kan sudah langsung dipotong. Artinya orang melihat oh dia sadar dan minta maaf, udah kan selesai gitu ya. Tapi kalau dibiarkan bisa kena tersandung kasus hukum. Nah itu kepekaan harus diasah gitu ya. Oke, suku, agama, ras dan antar golongan, kepekaan. Baik. Teknik yang berikutnya atau jurus yang berikutnya, ini jurus yang kedua, yaitu gini, kontrol terhadap mic. Jadi kalau Anda jadi pembawa acara, Anda memegang mic atau ada banyak mic di situ, tapi Anda sebagai pembawa acara maka Anda harus mengontrol betul semua mikrofon yang ada di situ. Anda harus kontrol betul, harus mengawasi, harus mengendalikan setiap suara yang masuk mikrofon dan akan keluar di sound sana gitu ya. Anda harus kontrol. Kata demi kata harus diperhatikan betul, jangan sampai lolos. Nah, gunakan kepekaan tadi. Kepekaan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan. Nyinggung nggak? Begitu nyerempet langsung ada berhenti. Harus dihentikan. Kalau Anda yang mendengarkan itu langsung berhenti gitu ya. Dihentikan. Stop. Nah, itu. Pokoknya harus dihentikan gitu ya. Karena kalau enggak, nah nanti cara menghentikannya akan saya bagikan di berikutnya ya. Tapi harus dihentikan dulu. Ini satu subbab yang harus dibahas, harus dihentikan ketika menyinggung SARA, harus peka. Nah, bagaimana kalau Anda nggak peka? Kalau Anda merasa kurang peka, itu bagus, artinya di briefing semuanya yang nanti akan memegang mikrofon. Semua nanti yang akan memegang mikrofon itu harus briefing dulu. Jadi disampaikan hati-hati terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan. Bisa jadi saya pas tidak peka, Anda peka, boleh mengingatkan gitu ya. Kita tidak peka, ada satu orang yang peka harus mengingatkan. Lebih bagus lagi kalau semua kru di briefing sebelum detik D-nya acara itu dimulai. Semuanya diberikan itu, karena semuanya akan bisa terlibat loh. Semuanya akan bisa kena ketika itu lolos ada penistaan agama. Semuanya kena. Bayangkan, yang ini ada 4 orang yang kena gitu ya. Bukan main-main ini. Masalah urusannya penjara kan gitu ya. Oke, itu yang kontrol terhadap mikrofon semuanya. Jadi harus dihentikan. Siapapun Anda pegang mikrofon, di sana ada 5 orang, di depan ada 5 orang, kemudian berbicara bareng. Ketika ada mendengar langsung di stop gitu ya. Berhenti. Oke. Jadi jangan sampai kemudian Anda tinggalkan. Karena sebagai pembawa acara Anda adalah yang utama. Jadi kalau manusia itu bergerak, maka panjenengan sebagai MC, pembawa acara adalah otaknya, jiwanya. Jadi harus benar-benar kontrol terhadap segala sesuatu yang masuk mikrofon dan keluar dari kabel mikrofon itu. Harus dikontrol. Oke, yang berikutnya, jurus yang ketiga. Jadi kita harus mulai belajar banting setir. Kalimat banting setir itu macam-macam, banyak sekali. Silakan Anda pelajari. Satu di antaranya saya contohkan begini ya. Jadi kalau ada di antara pemegang mikrofon itu, apakah itu penonton, audien katakanlah itu, atau rekan Anda gitu ya. Kemudian ketika terjadi pelanggaran terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA itu, maka Anda bisa langsung mengingatkan stop gitu ya. Atau aduh, yang ini dibuat kita berdua aja nanti ya. Kalau kita ngobrol berdua enggak apa-apa gitu ya. Tapi yang untuk sekarang ini coba deh yang ini gitu. Nah, gitu. Atau langsung Anda menggunakan kalimat, wah
Ini ini jangan diekspos seperti ini. Ini khusus saja nanti kita berdua, briefing berdua ya, atau kita ngobrol berdua aja, enggak apa-apa itu. Tapi kalau yang ini jangan. Langsung bisa Anda bilang dimatikan mikrofon itu, langsung pindah ke musik lainnya atau apa gitu ya. Enggak apa-apa seperti itu. Atau kalau Anda langsung bisa menghandle, langsung pindah itu enggak apa-apa. Jadi begitu selesai itu dimatikan mikrofonnya, Anda langsung berikutnya, acara berikutnya aja. Santai, langsung berikutnya aja. Enggak usah tegang gitu ya. Eh, Langsung di pivoting, dibanting setir gitu ya. Belok kanan langsung, tapi tetap pada jalurnya. Itu kan sebetulnya kita ngasih kesempatan ke sini, potong langsung lurus sesuai dengan acara yang berikutnya. Nah, begitu ya. Makanya harus belajar pivoting atau banting setir. Bagaimana caranya, harus banyak kok di internet itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam dan sukses.